이쁘죠? 아따 성과급은 Hai guys, kembali lagi bersama gua di Movie Time 21. Kali ini aku akan membahas film yang bergenre crime action Korea Selatan tahun 2021 yang berjudul On The Line. Kalian pasti pernah kan mendapatkan SMS penipuan seperti ini, atau panggilan dari nomor baru yang mengabarkan salah satu anggota keluarga kalian mengalami kecelakaan atau semacamnya yang ujung-ujungnya apa? Minta duit. Tolong transfer sejumlah ini ke rekening ini dan bla bla bla. Jangan mudah terkecoh ya, karena kali ini kita akan membahas kisah di balik penipuan-penipuan seperti itu melalui film. So, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Pertama-tama kita akan kenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Han So Jun. Dia mantan polisi detektif Korea Selatan yang sekarang bekerja jadi mandor di sebuah proyek konstruksi bangunan. Saat mendengar kalau dirinya naik jabatan, dengan senang hati Han So Jun berniat mengabari istrinya yang tengah sibuk bekerja di restoran untuk memberikan sebuah kabar gembira padanya. Belum sempat ngomong, si istri sudah menutup teleponnya karena restoran pada saat itu sangat ramai. Selesai mengakhiri obrolan dengan sang istri, So Jun tiba-tiba melihat pria aneh lewat tanpa menampakkan mukanya dengan tato di belakang lehernya. Dan beberapa menit setelahnya terjadilah insiden kecelakaan pada proyek bangunan yang hampir memakan korban jiwa. Han So Jun sebagai penanggung jawab karena dia mandor, langsung bergegas menyelamatkannya. Sementara di sisi lain, istrinya So Jun tiba-tiba ditelepon oleh nomor baru yang mengatakan kalau terjadi kecelakaan di tempat kerja suaminya sampai ada yang meninggal. Sekarang suaminya lagi dalam masalah. Kalau tidak mau masalah ini diperpanjang, si istri harus menyetorkan sejumlah uang 875 juta kayaknya atau 185-an juta ke rekening bla bla bla. Karena si istri sangat takut dan panik, dia iya aja dan menyetorkannya langsung. Tak lama setelahnya, si istri mendapat panggilan dari Han So Jun sendiri. Kemudian dia menyadari kalau ternyata dirinya tengah ditipu. Iya, memang tadi ada insiden kecelakaan, namun Han So Jun berhasil menyelamatkannya dan gak ada masalah apa-apa, gak ada yang meninggal juga. Berarti tadi istrinya So Jun ditipu. Si istri langsung lari menuju bank untuk melakukan penarikan, namun nas sudah terlambat. Uang itu keburu diambil oleh si penipunya. Dia hopeless banget, uang segitu banyaknya susah-susah ngumpulinnya malah kena tipu. Saking hopelessnya dia sampai ditabrak mobil dan dilarikan ke rumah sakit. Kabar buruk lainnya adalah bukan hanya si istri yang ditipu, namun bos konstruksinya pun juga ditipu dengan cara yang sama, yaitu melalui telepon. Padahal uangnya mau digunakan untuk membayar pekerja bangunan, untuk membayar hal-hal lainnya juga yang berkaitan dengan kerjaan. Malah kena tipu. Saking syoknya ditipu, bos konstruksinya sampai meninggal dunia. Mungkin karena dia punya serangan jantung, karena kaget terus langsung meninggal. So Jun sangat geram mendengar kabar ini, terlebih yang menjadi korban adalah orang-orang terdekatnya. Kemudian dia memutuskan melakukan penyelidikan mandiri dengan mencari tahu pria misterius yang ada tatonya di belakang leher tadi. Karena So Jun merasa curiga dengan pria itu, kayak ada yang aneh gitu dengan pria itu. Gak pernah lihat orang ini biasanya, jadi dia semacam penyusup kayaknya. Saking keponya, dia mendatangi toko tato untuk menguak identitas pria ini, dan singkat cerita So Jun berhasil menangkapnya dan menanyakan siapa bosnya, siapa yang nyuruh dia melakukan hal itu. Pria ini nggak tahu bos besarnya siapa, tapi dia kemudian menyuruh Han So Jun menemui Tuan Park. Jadi pria bertato ini saat ke konstruksi bangunan kayak memasang sesuatu alat gitu. Kemudian dari alat itu bisa menangkap segala percakapan yang terkadang ada informasi pribadinya. Makanya tadi mereka bisa menipu bos konstruksinya dan istrinya Han So Jun. Han So Jun kemudian membawa pria bertato ini ke kantor polisi dan memohon kepada Pak Lee untuk mempercepat proses penyelidikan karena korbannya sudah sangat banyak. Selain itu, Han So Jun juga tetap melakukan penyelidikan mandiri dengan mendatangi wanita berambut pendek. Dia meminta tolong
kepada wanita berambut pendek untuk mendeteksi suara ini berasal dari mana. Saat diselidiki, ternyata suara ini berasal dari Tiongkok dan sangat sulit melacaknya karena dilindungi dengan keamanan ketat. Dan kata si cewek ini, suaranya terdengar sangat ramai seperti di studio, jadi bisa disimpulkan mereka bukan hanya satu orang, melainkan organisasi yang sangat besar dan akan sangat sulit untuk menangkapnya. 결론은 Keesokan harinya, Han Sojun mendatangi Pak Park. Di dalam kantor, Pak Park ternyata banyak banget buku tabungan yang gak tahu buat apa, dan dia juga punya karyawan yang lumayan banyak. Gak tahu, pokoknya dia kayak menjalankan sebuah bisnis penipuan gitu. Selain Han Sojun, polisi juga melakukan penyelidikan ke sana dengan diam-diam. Sesampainya di dalam kantor, Han Sojun mengatakan kalau Pak Park dalam bahaya, bahwa sesungguhnya yang pakai topi itu adalah polisi. Karena ketahuan terjadi kekisruhan di dalam sana. Di sini memang terlihat Han Sojun membela Pak Park dengan menyelamatkannya dari kejaran polisi, namun sebenarnya ini hanyalah sebuah taktik supaya Pak Park bisa mengirimnya ke Tiongkok, di mana di sana adalah pusat panggilan berada. Dengan dalih dia pengen cari kerjaan. Intinya dia menyelamatkan Pak Park supaya bisa mengambil hatinya dan dibolehin pergi ke Tiongkok, tempat pusat penipuannya. Wah, Han Sojun ini pinter emang. Kemudian Pak Park bener tuh, dia mengasihkan kartu nama Direktur Chon yang bekerja di Tiongkok. Kata dia, coba temui orang ini. Dengan bermodalkan kartu nama itu, Han Sojun nekat pergi ke Tiongkok untuk mengusut penipuan ini dengan menggunakan identitas palsu dan minta tolong kepada gadis berambut pendek kalau sewayah-wayah dia butuh pertolongan, dia harus siap siaga. 죽일 거야. 죽일 거야. Singkat cerita, sesampainya di sana, Han Sojun berada di ruangan semacam kamar gitu. Tiba-tiba ada 3 orang masuk, kemudian langsung memukulinya. Iya, harus dipukuli dulu, takutnya dia penyusup atau siapa gitu yang coba menyamar. Akhirnya setelah Han Sojun mengatakan kalau dia mendapatkan kartu itu dari Tuan Park, dan kebetulan Han Sojun ini menggunakan identitas palsu, maka nggak ketahuan kalau dia adalah mantan polisi. Dia pun lolos dan bisa bekerja di tempat penipuan itu. Sementara di sisi lain, polisi merasa bingung kenapa Han Sojun membantu meloloskan Tuan Park. Padahal pas dilihat dari daftar riwayatnya dulu, pas jadi polisi, Han Sojun ini polisi yang berbakat dan berdedikasi, kerjaannya juga bagus. Baru deh dari situ Pak Lim menyadari, oh mungkin dia akan menggunakan Tuan Park untuk masuk ke pusat panggilan Tiongkok, alias cuma memanfaatkan Pak Park. Kita balik lagi ke Han Sojun. Hari ini dia sudah bisa mulai kerja. Ruangan itu ternyata bener-bener rame banget dan gede. Jadi ini tuh kayak semacam penipu kelas kakap. Mereka akan memainkan perannya masing-masing dengan diberi naskah. Ya ada yang jadi pegawai bank, pegawai asuransi, pengacara, dan lain sebagainya. Ya tapi konsepnya menipu dan mereka punya naskahnya. Gimana ambil peran jadi pegawai bank untuk nipu calon korban dan semacamnya. Mereka pun juga punya banyak sekali data pribadi penduduk Korea yang sewayah-wayah bisa mereka gunakan untuk menipu. Bener-bener parah banget sih ini. 제가 명의가 도용됐다는 전화를 받. Dan kalau salah satu di antara mereka bisa menghasilkan uang dari nipu paling banyak, bakal dikasih penghargaan atau reward. Ngeri. Han Sojun yang notabene ke situ cuma mau menyelidiki, tiba-tiba ngelihat cara mereka menipu dan merugikan orang lain, merasa sangat geleng-geleng, sakit jiwa orang-orang di sini. Bahkan ketika dia mulai bekerja menipu korbannya, Han Sojun sengaja mematikan kabel telepon supaya si korban gak jadi transfer, karena memang dia gak mau menipu orang. Tak lama setelahnya datanglah Hwak. Ini ibaratnya adalah wakil ketuanya gitu. Sedangkan Chon tadi adalah tukang gebuk. Misal kalau ada kerusuhan apa-apa, maka Chon lah yang menanganinya. Hwak ini tipe orang yang sangat sadis, jahat, dan gila akan uang. Dia gak punya rasa kemanusiaan dan hanya mau duit. Tugas dia adalah memberikan arahan kepada para operator untuk menipu sekaligus memotivasi mereka agar menipu dengan sebanyak-banyaknya. Di atasnya Hwak masih ada lagi nih ketuanya, pimpinan paling pucuk sekaligus yang punya perusahaan penipuan ini. Namanya adalah Hwang. Kalau kata dari salah satu yang bekerja di situ, dulunya
Huang ini bekerja di suatu perusahaan ternama, perusahaan besar, namun karena dia di sana tidak terlalu dibutuhkan atau hanya kayak semacam pupuk bawang, Huang memutuskan keluar dan membangun sistem penipuan ini, dan nyatanya dia juga berhasil, malah duitnya mungkin lebih banyak. Tiba-tiba datanglah pria cupu. Dia adalah tim pengembang yang membuatkan naskah untuk bahan penipuan. Pria ini sering dibully, tidak tahu karena apa. Saat dia dibully dan mendapatkan perlakuan kasar dari salah satu pekerja di situ, Han Sojun dengan baik hati menolongnya dan sempat menanyakan sesuatu di mana letak mereka menyimpan uang. Pria itu memberitahu kalau mereka biasanya menyimpan uang dan data-data rahasia di lantai keempat dan sangat sulit masuk ke sana. Han Sojun merasa harus lebih dekat lagi dengan Hwak supaya bisa masuk akses lebih dalam lagi. Daripada jadi pekerja operator bagian nelpon-nelpon orang, Han Sojun berupaya gimana caranya bisa masuk ke tim pengembang karena tim pengembang lebih diperhatikan oleh Hwak. Akhirnya Han Sojun berhasil diterima jadi tim pengembang karena menangkap salah satu tim pengembang yang secara diam-diam menyembunyikan uang di sakunya. Melihat Han Sojun ini pria yang sangat bersemangat, akhirnya dia diterima. Nama-namanya agak susah sih ini. Karena merasa sudah dekat dengan lantai keempat, setelah diinterogasi oleh Hwak, Han Sojun sengaja mengganjal pintu masuk lantai keempat dengan bola golf supaya di kesempatan emas dia bisa memanfaatkannya untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, akhirnya saat sepi, Han Sojun berhasil masuk ke lantai keempat. Di sana sebenarnya ada Direktur Chon, namun karena dia sedang asik ngobrol dengan seseorang di telepon, Han Sojun memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam meretas laptop dan mengirimkan kode penarikan uang ke teman perempuannya yang berambut pendek dengan tulisan, "Pergilah ke sini, ambilkan uangku dengan kode ini." Berhasil, kemudian dia pun pergi. Nah. Scene kemudian beralih ke cewek rambut pendek yang melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk mengambil uang yang dibilang Han Sojun tadi bersama om-om. Saat mereka ke sana, tiba-tiba datanglah gerombolan laki-laki yang memakai baju serba hitam juga melakukan penarikan uang. Mereka menyadari, anehnya, kok cewek ini punya kode penarikan yang sama kayak punyaku. Dari sini dia curiga dan terjadilah kekisruhan. Untungnya, polisi segera datang dan menyelamatkan cewek ini, menangkap gerombolan tadi, membawa uangnya dan menanyakan bagaimana caramu berkomunikasi dengan Han Sojun. Kita balik lagi ke Han Sojun setelah dia berhasil meretas dan hampir ketahuan karena merasa ada salah satu pegawai yang hilang. Han Sojun langsung dengan sigap masuk ke kamar mandi supaya nggak dicurigai. Namun sayangnya mereka sudah keburu curiga dan Han Sojun digebukin kemudian dikurung dalam ruangan. Sementara di sisi lainnya, Hwak sedang sibuk melangsungkan proyek dukungan pelamar kerja. Jadi mereka akan menipu calon pelamar dengan diberitahu melalui telepon bahwa mereka keterima bekerja di perusahaan besar, namun sebagai asuransi dukungan kerja mereka harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening ini. Karena para korbannya udah seneng banget dengan berita kalau mereka keterima kerja, mengetahui perintah itu mereka tetap mengirimkan uangnya padahal sebenarnya mereka terkena tipu. Panen banyak banget uang si penipu-penipu ini. Lihat deh sampai kayak gini, soalnya yang ditipu memang banyak banget. Orang daftar kerja di perusahaan kan banyak juga tuh. Nah, mereka cari korban yang kayak gitu. Sementara yang di sini happy-happy dapat uang, yang di sana nangis-nangis karena kena tipu. Momen itu bertepatan dengan Han Sojun yang terkurung dalam ruangan sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa sampai tibalah pria cupu datang dan menyelamatkannya. Karena proyek dukungan pelamar kerja akan berlangsung untuk sesi yang kedua dan berhubung Han Sojun sudah keluar, maka dia dengan sigap memutuskan aluran listrik supaya semua sistem mati dan mereka nggak bisa melangsungkan aksinya. Polisi Korea juga gak kalah cepat berkat informasi yang ia ketahui dari gadis berambut pendek tentang keberadaan Han Sojun. Mereka mengambil keputusan melakukan peretasan besar-besaran pada sistem Tiongkok yang membuat semua orang di situ panik, mulai mengemasi barang-barangnya dan bersiap kabur. Pada scene ini bener-bener kisruh banget sampai Chon meninggal karena dia tadi adu gelu dengan Hwak, mengira bahwa Hwak lah pengkhianatnya padahal memang iya. Kemudian beralih pada Hwak dan Han Sojun yang bantai-bantaian sampai Han Sojun diancam
istrinya dan keluarganya akan dibunuh oleh Hwak kalau tidak mau membantunya berbohong pada ketua kalau dialah yang membunuh Chon, padahal Chon dibunuh oleh Hwak. Jadi Hwak ini nggak mau ngaku sama ketua kalau dialah yang membunuh Chon. Sampai tibalah polisi Korea datang bertepatan saat Han So Jun dan Hwak sedang adu mekanik di atas gedung mempertahankan nyawa mereka masing-masing. Hingga kemudian Hwak berhasil ditangkap oleh polisi. 고마워요. Tak hanya wakil ketua dan seluruh bawahannya, ketua besarnya, Hwang juga berhasil ditangkap setelah ditipu oleh Han So Jun melalui sistem panggilan. Kemudian dari kejadian ini, semua uang yang dicuri berhasil dikembalikan. Mereka yang tadinya sedih sangat senang karena uangnya kembali. Han So Jun sendiri kemudian ditangkap menjadi Han So Jun sendiri kemudian diangkat menjadi inspektur polisi dan dia jadi lebih rapi plus ganteng kalau kayak gini daripada pas jadi mandor. Di sisi lainnya lagi, kalian masih ingat pria cupu ini? Dia diam-diam mencuri file data pribadi dan melakukan penipuan dengan bos baru. Wah. Dia menjadi cupu bergerak menjadi penipu. Anyway, film pun tamat. Oke guys, semoga film ini cukup bermanfaat bagi kalian. Ya, kalian pasti tahulah pelajaran apa yang bisa diambil dari film ini ya kan. Jangan mudah tertipu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.